Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita mempelajari kitab Matius pasal keempat mengenai pencobaan di padang gurun. Yesus tampil di Galilea dan memanggil murid-muridnya yang pertama, lalu khotbah di bukit.
di mana Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Saudaraku, sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, ia telah diuji dan menang. Haleluya. Yesus dicobai bukan karena dia tidak mampu, tetapi Yesus dicobai untuk kepentingan saya dan saudara. Bahwa Yesus pernah dicobai, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Sehingga dia mengerti bagaimana rasanya dicobai. Sehingga dia dapat berempati, menolong saya dan saudara ketika kita masuk dalam pencobaan. Ibrani 2 ayat 17-18. Yesus telah mengalahkan iblis dengan perlengkapan senjata Allah yang juga tersedia bagi kita yang percaya saat ini, yaitu pertama, firman Tuhan. Selalu dikutip, ada tertulis. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Lihat ayat 1. Dan juga doa. Ya, Lukas 3 ayat 21. Jadi 3 senjata perlengkapan untuk melawan iblis dipakai Tuhan Yesus. Ini contoh yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan, yaitu hidup dipimpin firman Tuhan, hidup dikuasai Roh Kudus, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa. Saudara, selanjutnya Tuhan juga memberitakan dan memanggil orang-orang untuk menjadi murid-Nya. Setiap orang harus memutuskan secara pribadi apakah mau hidup mengikuti Kristus atau mengikat perjanjian dengan iblis. Setiap hari adalah keputusan. Setiap hari adalah pilihan. Mengikuti Yesus, menaati firman-Nya, atau sebaliknya. Mengikuti daging dan mengikat perjanjian dengan iblis. Mengenai penyembuh, pelayanan utama Tuhan kita adalah mengajar dan berkhotbah. Tetapi karena belas kasihan yang besar telah menggerakkan hatinya untuk melayani kebutuhan fisik banyak orang yang sakit. Tragisnya sekarang, ya, waktu itu juga banyak orang motivasinya salah. Mengikuti Yesus hanya karena perlu mujizat. Bukan untuk memperoleh keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, bukan berharap kepada mujizatnya, tetapi sungguh-sungguh berharap mengalami persekutuan yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Waktu saya dan saudara mau percaya kepadanya dan taati firman-Nya. Selanjutnya mengenai khotbah di bukit. Khotbah di bukit temanya adalah mengenai kebenaran Tuhan yang hakiki dibandingkan dengan kebenaran yang diajarkan para ahli Taurat yang munafik. Nah, jadi khotbah di bukit ini lebih daripada hukum Taurat karena menyangkut sikap hati dan tindakan nyata. Prinsipnya adalah bagaimana jadi orang benar yang sesungguhnya dan apa motivasi melakukan sesuatu dalam hidup. Motivasi prinsip-prinsip rohani harus mengendalikan kehidupan. Tuhan Yesus memberi gambaran tentang orang benar yang sesungguhnya. Lalu Tuhan Yesus mendefinisikan tentang dosa serta kebenaran yang nyata dalam hal beribadah, juga mengenai kekayaan. Akhirnya Tuhan Yesus menutup khotbahnya dengan peringatan keras, tegas, agar jangan menjadi orang munafik. Jangan mengikuti nabi palsu. Jangan menyimpang dari kehendaknya Tuhan. Saudara, kita diselamatkan bukan karena menaati khotbah di bukit atau menaati Taurat atau menaati 10 perintah Tuhan. Bukan. Kita diselamatkan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan dibuktikan setiap hari memberi diri dipimpin Roh Kudus
untuk menerapkan khotbah di bukit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.